Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 SMP Al-Huda Kota Kediri yang berbahagia. Jumpa lagi pada pembelajaran daring ya, Mapel Prakarya. Hari ini ketemu dengan saya ya, biasanya dengan Bu Alvita. Tapi Bu Penny berharap ini tidak jadi hambatan untuk anak-anak mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa ya, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini dan memperoleh manfaat dari apa yang kita pelajari ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran pagi hari ini ya, kita masih membahas materi tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Pada pertemuan sebelumnya Bu Pipit sudah memberikan materi itu juga ya, tetapi masih masuk ke pengertian dan kandungan serta manfaatnya ya. Kita akan merefresh atau mengingat-ingat kembali apa yang sudah disampaikan Bu Pipit pada pertemuan sebelumnya ya. Sebelum kita mulai, mohon alat tulisnya disiapkan ya, agar supaya anak-anak bisa mencatat materi dari Bapak Ibu guru di sekolah, paling tidak ketika nanti ulangan ya, tidak perlu membuka link FB lagi, sudah cukup melihat di buku catatan ya. Kita mulai ya anak-anak. Kita ingat sama-sama ya yang sudah disampaikan Bu Pipit kemarin ya, slide berikutnya ya. Pengertian dari hasil samping sayuran ya. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, apa toh hasil samping sayuran itu? Ini ya, sebelum ke pengertian, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, anak-anak diharapkan bisa menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan manfaat dari pengolahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah ya pengertian dan jenis dan manfaatnya ya. Yang berikutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu nomor 2 ya. Nah, mengidentifikasi bahan, alat metode dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk olahan pangan dari hasil samping sayuran yang ada di sekitar kita ya. Dengan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ini adalah tujuan pembelajaran ya pada pagi hari ini ya. Kita lanjutkan ke mengingat-ingat kembali yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Di sini peta materinya ada dimulai dengan pengertian ya, pengertian hasil samping, kemudian jenis kandungan dan manfaat dari produk hasil samping sayuran ya. Yang akan kita pelajari nanti yaitu teknik pengolahan hasil samping sayuran, tahapan pengolahan hasil samping sayuran, dan contoh produk dari hasil samping sayurannya ya. Slide berikutnya ini refresh materi yang minggu kemarin. Nah ya, pengertian dari hasil samping sayuran ya, yaitu produk yang dihasilkan selain produk utama ya. Bisa berupa kulitnya,
bisa berupa bijinya atau daun, dan batang bisa juga dari akarnya. Nah, ya. Jadi yang dimaksud dari hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama atau bahan yang sudah dibuang ya, tetapi masih bisa kita olah kembali menjadi produk pangan ya. Contoh dari hasil samping sayuran yang berasal dari kulit yang bisa kita olah lagi menjadi produk pangan yaitu satu, kulit kentang ya. Biasanya kalau di rumah ya, orang tua itu kalau masak kulit kentang itu selalu dibuang ya, tidak dipakai. Padahal justru kulit kentang itu lebih banyak vitaminnya ya. Ini bisa kita olah menjadi keripik kentang ya. Dengan cara pengolahannya yang pertama adalah yang namanya kulit itu kan mesti warnanya tidak menarik ya. Nah, kita bersihkan dengan bersih, baru kita proses menggunakan tepung atau alat tambahan, bahan tambahan yang lain agar hasilnya lebih menarik ya. Sayuran dari kulit yang berikutnya adalah kulit singkong. Nah, yang kita tahu kan juga kulit singkong tidak bisa kita olah lagi ya. Nah, ternyata kandungan dari kulit singkong juga banyak manfaatnya bagi tubuh. Nah, sehingga kita bisa mengolah kembali kulit singkong ya, bisa kita tumis ya, kemudian bisa kita buat sayur lodeh ya, dengan cara kulit singkong direbus terlebih dahulu agar supaya lebih lunak ya. Kemudian sayuran dari kulit berikutnya adalah kulit melinjo. Nah, kita juga sering lihat ya kalau ke pasar ada kulit melinjo yang dijual. Loh, mosok bisa kulit melinjo dimakan ya. Yang kita tahu melinjonya sendiri ya, itu kan buat makanan juga. Kulitnya ternyata mengandung obat anti asam urat ya. Kalau melinjonya sendiri bisa menyebabkan sakit asam urat, tetapi kulitnya bisa untuk obatnya. Nah, ini adalah salah satu kandungan dari kulit melinjo ya. Bisa kita olah juga menjadi aneka macam produk pangan ya. Bisa kita tumis, bisa kita lodeh, bisa kita buat keripik. Nah, itu adalah contoh dari hasil samping sayuran ya. Sampai di sini kira-kira di pikiran anak-anak itu yang dimaksud hasil samping jelas apa enggak? Nanti kalau enggak jelas bisa japri saya atau ke Bu Pipit ya. Kalau kurang mantap ya. Yang berikutnya adalah hasil samping sayuran dari biji. Nah, ini adalah contoh yang bisa kita olah kembali adalah biji nangka atau kita sebut dengan beton ya. Ada yang bisa buat susu ya, bisa dibuat keripik, bisa dibuat stik ya. Kemudian kita goreng gitu aja juga enak, kita rebus gitu aja juga enak ya kan. Nah, padahal itu adalah limbah dari pohon atau limbah dari sayur nangka ya, atau kita menyebutnya tewel ya kalau bahasa Jawa, bahasa kita ya. Yang berikutnya adalah hasil samping sayuran dari daun ya. Daun labu. Nah, kita tahu ya, labu itu yang kita makan kan labunya. Hasil panennya adalah labunya. Nah, daunnya kan biasanya dibuang ya. Ternyata bisa kita olah lagi atau kita manfaatkan ya. Yang pertama bisa kita buat keripik daun labu. Kemudian bisa juga kita buat sayur ya. Ditumis, dilodeh boleh ya. Kita beri bahan campuran lain ya. Kemudian daun wortel. Nah, yang kita tahu wortel enggak ada daunnya ya. Ternyata di bagian atas dari wortel itu kan ada daunnya. Biasanya setelah panen kan daunnya itu dibuang, tidak dimanfaatkan lagi. Ternyata itu bisa kita olah menjadi produk pangan ya. Yang terakhir adalah daun talas. Kalau talas yang kita konsumsi kan juga
hasilnya ya talas itu sendiri ya. Kita tidak pernah memikirkan godonge daunnya ya. Nah, ternyata daun talas juga bisa kita manfaatkan menjadi olahan pangan. Yang berikutnya, hasil samping sayuran dari batang. Anak-anak tahu brokoli ya. Nah, bahan pokoknya atau hasil produk utamanya dari brokoli apa? Yang kita makan, yang kita konsumsi. Bunganya ya. Sedangkan untuk batang dan daunnya sering kita buang, gak diolah lagi. Nah, ternyata batangnya brokoli itu sendiri bisa kita manfaatkan menjadi produk pangan ya. Tidak hanya batang tetapi daunnya juga ya. Yang berikutnya setelah brokoli adalah batang talas. Nah, ini batang talas ternyata bisa kita buat stik juga ya. Yang kita tahu kan hanya talasnya ya. Jadi antara brokoli sama talas tadi ada 2 produk hasil samping ya, yaitu batang dan daun ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini kita masuk pada teknik pengolahan pangan ya. Judulnya belum muncul ini ya. Pada dasarnya semua teknik pengolahan pangan memiliki teknik yang sama. Yang dimaksud di sini adalah teknik dasar ya. Teknik dasar pengolahan ada 2, yaitu teknik pengolahan panas basah atau kita sebut dengan moist head cooking, dan teknik pengolahan panas kering atau kita sebut dengan dry head cooking ya. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan panas basah adalah mengolah bahan pangan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya ya. Jadi yang dimaksud bahan cairan di sini bisa berupa minyak atau air ya. Boleh menggunakan minyak atau air. Artinya kalau menggunakan minyak kita menggunakan teknik menggoreng. Sedangkan kalau menggunakan air, agar supaya bahan pangan tersebut matang, kita bisa merebus atau teknik yang lain ya. Kemudian teknik pengolahan panas kering maksudnya adalah mengolah bahan pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi enggak usah pakai air atau minyak ya. Contohnya apa? Membakar. Nah, itu kan tidak menggunakan bahan dasar cairan ya, atau mengoven. Nah, kan hanya dipanaskan pada suhu tertentu ya. Kemudian kalau membakar juga kita harus menyiapkan bara api gitu aja kan ya. Nah, itu namanya adalah teknik pengolahan panas kering ya. Tidak bingung ya anak-anak ya. Nah, untuk lebih memperjelas teknik ini kita perhatikan ke slide berikutnya. Nah, di sini contoh dari teknik pengolahan panas basah atau moist head cooking ya. Yang pertama adalah teknik merebus atau kita sebut dengan boiling ya. Kita merebus telur itu namanya teknik boiling ya. Kemudian kita merebus menutup bahan pangan disebut dengan poaching. Misalnya kita mau membuat pecel. Nah, kalau pecel itu kan sayurannya biasanya kita rebus dulu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan teknik poaching. Teknik merebus menutup bahan pangan. Pancinya kita tutup ya. Kemudian yang berikutnya teknik merebus dengan sedikit cairan. Kita sebut dengan braising ya. Yang berikutnya teknik menyetup atau menggulai. Disebut dengan stewing. Ini adalah ketika kita memasak bahan bersantan misalnya. Nah, namanya adalah menggulai ya. Bahasa asingnya stewing. Yang berikutnya teknik mendidih atau simmering. Kita tunggu sampai airnya mendidih dulu, baru apa yang kita matangkan kita masukkan ya. Contoh dari teknik pengolahan panas kering.
Ini yang saya sebutkan tadi ya. Teknik menumis atau sorting. Sorting ini kan lebih banyak bahan pangannya ya yang kita masak. Artinya adalah bahan cairan untuk mematangkannya itu hampir tidak terlihat ya. Kalau menumis kan minyaknya hanya sedikit. Nah, ya. Kemudian teknik memanggang atau mengopen. Kita sebut baking. Ini biasanya digunakan untuk membuat roti ya atau bahan lain yang membutuhkan memanggang ya. Yang berikutnya teknik membakar atau grilling ya. Dari teknik pengolahan panas basah ya sama panas kering, kira-kira anak-anak bisa membedakan ya. Jadi intinya kalau panas basah itu menggunakan cairan ya. Maksudnya di sini adalah biar bahan pangan tersebut matang dibantu dengan menggunakan cairan ya. Sedangkan yang panas kering tidak menggunakan cairan untuk mematangkannya ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini masuk ke tahapan pengolahannya ya. Judulnya mesti carry ya. Nah, adapun tahapan pengolahan yang pertama yaitu meliputi perencanaan. Di dalam perencanaan ini ada dua aspek ya. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua, ide atau gagasan. Yang dimaksud identifikasi kebutuhan adalah kita mau membuat olahan dari apa ya. Misalkan materi kita kan hasil samping sayuran. Nah, kita mau bikin olahan. Tahapan yang pertama adalah olahan apa yang ingin kita buat. Misalnya adalah stik brokoli, stik batang brokoli. Nah, identifikasi kebutuhannya sudah ketemu, yaitu kita mau membuat stik batang brokoli ya. Kemudian ide atau gagasannya bagaimana? Ide atau gagasan ini tadi dalam membuat stik itu bahan bantuan lainnya apa? Misalnya tepung, garam ya. Dikasih pewarna atau yang tidak perlu itu. Nah, ini masuk di ide atau gagasan dari kreasi mengolah batang brokoli menjadi stik ya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah pembuatannya. Kita masuk ke tahapan pembuatan. Ini meliputi apa saja? Menyiapkan alatnya, menyiapkan bahannya ya, dan bagaimana proses pembuatannya. Alat yang kita gunakan apa saja? Yang jelas kompor, wajan, spatula, pisau. Nah ya, kemudian piring, mangkok. Ya, itu adalah alatnya. Sedangkan bahannya bisa kita mulai membuat daftar dulu. Kita yang mau kita olah adalah batang brokoli. Bahan pendukungnya apa yang lainnya ya. Dan bagaimana proses pembuatannya masuk ke tahap pembuatan. Tahap yang ketiga yaitu pengemasan ya. Nah, ketika proses pembuatan kita juga harus menentukan teknik yang kita gunakan ya. Kalau membuat stik brokoli itu kan kita menggunakan teknik pengolahan menggoreng ya. Menggoreng dengan menggunakan minyak banyak. Jadi batang brokoli tadi harus masuk ke dalam minyak ya, tercelup ke dalam minyak. Kita sebut dengan teknik deep frying atau teknik memasak menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak ya. Nah, setelah kering baru kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pengemasan produk makanan ya. Di dalam pengemasan ada dua aspek yang harus kita pikirkan ya, yaitu wadah penyajiannya dan wadah pengemasannya jika kita ingin membuat
produk olahan. Nah, tahap paling akhir ya dari seluruh pembuatan suatu olahan yaitu evaluasi ya. Yang pertama evaluasinya yaitu merasakan hasilnya atau mencicipi dari apa yang kita bikin tadi ya, kurang apa, kebanyakan apa. Nah, ini kita buat evaluasi. Jadi ketika kita membuat olahan berikutnya, kita sudah tahu mana yang harus dikurangi dan mana yang akan kita tambahkan agar hasilnya semakin bagus ya. Kemudian evaluasi seluruh proses sebagai bahan perbaikan ya. Misalnya ada alat yang kurang, ada bahan yang kurang, kurang pengembangnya. Nah, ini bisa kita masukkan ke tahap evaluasi. Itu tadi adalah tahapan pengolahan hasil samping sayuran ya. Yang berikutnya adalah contoh olahan ya, contoh produk olahan hasil samping sayuran ya. Seperti di awal tadi sudah saya singgung sedikit ya anak-anak, contoh produk olahan hasil samping sayurannya ya. Kulit melinjo bisa kita olah menjadi oseng kulit melinjo, kemudian keripik kulit melinjo ya. Kemudian kulit kentang bisa kita olah menjadi keripik kulit kentang ya. Kulit singkong bisa kita buat oseng kulit singkong dan keripik kulit singkong ya. Biji nangka atau kita sebut beton ya, ternyata bisa kita buat stik biji nangka atau keripik beton. Bisa kita buat juga sambal goreng beton ya. Bisa kita buat juga donat biji nangka. Nah ya, yang berikutnya adalah daun labu. Ternyata juga bisa dibuat sebagai keripik ya, ditumis ya. Daun wortel bisa kita buat bakwan. Nah, ini adalah kesemuanya ini tergantung dari ide dan kreativitas kita ya, serta kemauan kita ya. Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Yang berikutnya adalah tugas ya anak-anak. Ada tugas uji kompetensi untuk pertemuan hari ini. Nanti akan saya share di grup kelas masing-masing ya. Mohon segera diselesaikan ya. Anak-anakku semuanya, walaupun pada keadaan kita sedang menjalani ibadah puasa ya, tidak menyurutkan anak-anak untuk berkegiatan apalagi menyelesaikan tugas dari sekolah ya. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat ya. Tetap absen, tetap mengikuti pembelajaran dan jangan lupa menyelesaikan tugas dari sekolah ya. Jaga kesehatan ya, kurang lebihnya Bu Penny mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.